OPS, obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada sobat muda-mudi yang terus selalu menyaksikan tayangan Rufa di channel Rufa OPS, obrolan pemuda sana sini. Semoga sobat muda-mudi ini dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Kita kedatangan tamu nih. Hari ini kita kedatangan tamu Aochan. Aochan atau nama aslinya Rosad Huda. Dan juga kalau misalkan teman-teman melihat lagi nonton di YouTube, ada channelnya Rosad Huda Channel, betul? Yeah. Jadi Aochan ini YouTuber dan juga aktivis pendidikan. Sebetulnya multi talent gitu kan. Multi talentan. Sehat, Alhamdulillah sehat. Sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk sebagai seorang ayah, seorang pengajar, seorang seorang ayah, seorang suami, seorang pengajar, dan juga seorang yang aktif di multimedia, konten kreator juga, dan juga berarti ngajar ya? Ngajar SD. Ngajar SD. Sulit gak ngajar SD? Alhamdulillah, makanya kalau ngajar di SD itu saya nggak pernah ngajar di kelas bawah. Maksudnya kelas bawah? 1, 2, 3? Kelas 1, 2. Oh, effortnya lebih sulit ya? Jadi saya masuk kelas, budak cerik. Sianun. Melihat tumisnya aja udah langsung. Ya, makanya kepala sekolah minta Pak Ochan di kelas 1, Bu, mending jangan. Saya jangan disimpan di kelas 1. Kalau kelas 1 itu lebih pantasnya sama ibu-ibu, gitu kan, sama ibu-ibu. Takutnya nanti kalau misalnya apa-apa. Ngajar di kelas 1, beda ya ketika ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti ngajar tingkat atas ya 4, 5, 6 lah ya. 4, 5, 6. Saya selalu salut dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada guru SD itu. Karena dasar lah ya yang bisa membentuk orang-orang. Makanya kalau ngajar di SD itu tong berat-berat. Enggak berat-berat. Belajar contoh saya ngajar di PAI, pelajaran PAI. Ngajarin sholat, ngajarin cara wudhu gitu kan. Kemudian juga pembiasaan keagamaan kan gitu. Tapi agamanya Islamnya kan. Iya. Berarti kan dasar itu yang menjadi bisa jadi nanti si anak ini, siswa ini terbiasa dan dibawa ketika dia dewasa gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya ngajarin anak rukun iman, apalin aja rukun iman. Tongjeng hadisnya aja, tongjeng Qur'annya, bisa dikatalar itu. Soalnya kan sekolah dasar aja dulu, gitu. Dasar aja dulu. Nah, teman-teman, dari dasar itu kan bisa menjadi bentuk ketika mereka dewasa gitu kan. Makanya pola asuh, pola didik itu dasar paling utama lah gitu kan. Paling utama. Tapi Aochan kali ini kayaknya nggak akan terlalu banyak berbicara terkait pendidikan nih. Ya. Kayaknya nggak akan berbicara terlalu banyak terkait pendidikan. Karena ya kemarin juga kan ada isu-isu terkait siswa pembulian atau ada ini aja pertanyaan terakhir sekali terkait pendidikan. Ada yang guru pernah dengar nggak Aochan? Guru dilaporkan dikarenakan memarahi siswa yang nggak sholat, betul nggak? Ya, ada berita itu kan? Ada. Ya. Nah itu kata Aochan sebagai pendidik, bagaimana nih orang tua ini? Yang salah atau yang keliru di mana posisinya? Nah, berita yang beredar adalah seorang guru menyuruh anak itu sebagai seorang siswa. Otomatis ketika orang tuanya itu menyekolahkan ke sekolah tersebut, tanggung jawabnya ada di seorang guru. Oh iya. Nah, kan tanggung jawab di seorang guru. Kemudian
guru itu menyuruh anak itu untuk sholat, tapi tidak sholat kan, otomatis ada hukuman, punishment ya, punishment gitu, karena aturan dari sekolah. Iya, iya. Nah, mungkin orang tuanya tidak terima, gitu kan, orang tuanya tidak terima, anaknya dihukum, entah hukumannya seperti apa, gitu kan. Orang di hadis Nabi aja kan mendidik anak 7 tahun suruh sholat, 10 ada punishment kan, itu. Nah sekarang SMA nggak sholat, hukumannya mesti apa? Anak 10 tahun aja dicepret lah, gitu. Dipukul kakinya, dicepret. Sekarang SMA nggak sholat, kumaha? Gitu. Tapi orang tuanya malah melaporkan guru yang memarahi. Betul. Ya mungkin karena di rumahnya atau pola pendidikan orang tuanya tidak sesuai gitu kan. Padahal tidak sadar mereka tuh bahwa kalau ketika sudah memberikan anaknya ke lembaga pendidikan, artinya udah sepakat bahwa apapun yang dilakukan oleh di lembaga pendidikan tersebut harus diikuti gitu kan. Betul, harusnya seperti itu. Dan beberapa guru pun melakukan aksi solidaritas kepada guru tersebut ya. Iya, makanya nita sholat kan, si penjara. Ya itulah segelintir terkait pendidikan gitu kan, memang selalu banyak warna setiap masa waktu itu kan, pendidikan dicepret atau di bagaimanapun ketika si anaknya melapor ke orang tua malah ditambah kan gitu. Tapi berbeda hari ini mungkin ya kultur dan budaya yang masing-masing. Betul. Silakan ngopi aja, Ocad. Ini kopi terbaik dari 15 kopi. Ini kopi tubruk. Kopi tubruk. Nah, teman sobat muda-mudi, Ocad ini apa ya, sering lihat apalagi ketika bulan-bulan atau waktu-waktu di Idul Adha gitu kan, selalu terlihat menjadi sebagai eksekutor sembelih gitu kan, eksekutor penyembelihan, bukan kambing tapi sapi gitu kan. Itu awal mula belajar sembelih dari mana? Awal mulanya itu dididik oleh ayah, oleh bapak saya. Pertama itu dari ayam. Oh, ayam dulu. Ayam dulu. Ada orang yang mempercayakan kalau misalnya Idul Fitri suka potong ayam. Beli ayam hidup, tetangga tolong disembelihin. Nah, dipercayakan ke saya suruh potong. Kemudian Idul Adha kambing. Belajar dulu kambing. Belajar kambing. Usia berapa waktu itu? Masih sekolah? Masih sekolah. Luar biasa. Masih sekolah, kuliah lah dari SMA, Mualimin, kuliah masih gitu kan. Terus dari situ nggak, kan kalau di Idul Adha itu di beberapa masjid ada yang kambingnya sedikit, gitu kan, ada yang banyak. Nah kebetulan di masjid yang si papa itu cuman beberapa gitu. Kambingnya cuman dikit. Cuman dikit. Jadi ya belajarnya sekali aja gitu. Oh. Sekali dikasih kesempatan lah. Gitu untuk belajar. Oh. Gitu. Karena secara pribadi Adi gak bisa nyembelih hewan itu. Nggak bisa. Nggak bisa, bisanya nyembelih emosi. Nyembelih hati, cuaks. Tapi sekarang nggak disembelih kan hatinya? Enggak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Hari ini aman. Karena apa ya? Itu yang tadi belum diajarkan atau karena takut, sieun gitu kan. Lihat pisaunya aja takut gitu kan. Apalagi karena ada aturannya kan ya. Ada aturan terkait penyembelihan. Yang mana aturan itu bisa jadi kalau salah akibatnya fatal lah, gitu kan. Makanya nggak berani gitu kan. Nah, apa aja sih aturan-aturan dalam penyembelihan gitu? Kalau aturan dalam penyembelihan itu yang pertama sesuai syariat.
Sesuai syariat. Karena penyembelihan itu adalah sebuah ibadah. Nah, ada aturannya. Yang pertama harus 3 urat leher yang terputus. Harus putus. Yang satu lagi bersembunyi di belakang saluran nafas, gitu kan, kerongkongan. Jadi 4 lah ya. Di 4, kanan, kiri. Apapun itu teh, mau ayam, Ya, kambing, sapi. itu. Tapi kalau ayam cuma 1 kan, Uratnya. urat itunya. Tapi pada dasarnya sama aja, gitu. Nah, 4 urat ini yang harus terputus, dan matinya pun harus mati karena sembelihan. Oh. Jadi ketika disembelih, diamkan. Karena beberapa orang ingin cepat dicolok. Dicolok. Apanya? Ininya kerongkongan. Oh, biar cepat. Biar cepat mati, ditusuk. Udah set, tusuk cepat mati. Oh, karena ketika disembelih Nggak langsung mati. mati seutuhnya gitu kan. Nah, biar cepat colok. Colok. Itu menyalahi modena. Ya, karena berarti matinya bukan karena sembelihan, Karena dicolok. karena colok. Ini coloknya, bukan hidungnya ya, Oh, bukan hidungnya. hidungnya. Bukan hidungnya. Bukan hidungnya. Itu bisa jadi jatuhnya adalah kepada haram. Karena apa? Karena matinya bukan karena sembelihan. Begitu. Nah, sendiri waktu itu ketika diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh Bapak. Nah, dalam hati teh siap berani. Apa yang men-trigger itu? Karena bisa jadi dari ayam ke kambing ke sapi, awal mulanya pasti ada apa ya, rasa-rasa deg-degan atau apa gitu. Ya, awal mula nyembeli sapi itu ketika menikah. Setelah menikah, kemudian rapat Idul Adha tuh di Masjid Husnul Khotimah di mertua, Iya, ya kan, di situ. Kemudian di rapat itu ditanya, Ochad pernah muncit gitu kan? Pernah. Sapi mangga. Itu yang nanya Ustaz Uus. Itu tiasa nolak gitu. Itu tiasa nolak. Memberanikan diri sebetulnya. Pernah mencit? Iya, pernah. Sapi? Mangga. Mangga, kan gitu. Bukan tidak, kan Iya, gitu. iya. Mangga, insya Allah kan gitu. Memberanikan diri. Karena pada saat itu belum pernah sapi. Oh. Jadi memberanikan diri saya untuk menyembelih sapi. Dari situ mulailah otodidak. Kalau otodidak cari informasinya, informasi otodidak. Cari di YouTube kan gitu bagaimana. Atau sharing sama yang berpengalaman. Kemudian cara merubuhkan, ketajaman pisaunya harus segimana gitu. Cara ngasahnya seperti apa gitu. Karena harus seukeut ya, harus apa, tajam. Harus tajam. Harus tajam, apa namanya teh? Kalau mintul nggak boleh. Nggak boleh. Karena bakal menyakiti. Ya, karena menyakiti. Menyakiti hewan. Ada dirasa ini tajam. Tapi pas kena kulit menyembelih, Mintul. iya nggak putus-putus tuh, udah kayak ngegaji aja. Iya. Alinu. Makanya tajamkanlah pisaumu kan gitu. Jadi sebelum menyembelih, alangkah baiknya cek dulu Ya. alatnya, prepare, asah, Betul. sampai tajam gitu kan. Betul. Tapi sampai apa? Putus pun nggak boleh ya. Buntung nggak boleh. Putus. Ayam pun nggak boleh. Ya. Karunya gitu. Kadang ada orang yang kelepasan gitu kan. Karena kecil kan ayam loh kan, ayam. Ini saking tajamnya, kenceng. Iya. Aduh. Bahaya. Gitu. Hati-hati sobat. Hati-hati. Meskipun harus tajam, tapi jangan sampai kelewatan. Ya, berbicara terkait ayam gitu kan. Ini ada kiriman. Alhamdulillah ada yang support kita dari Konita Kitchen. Ini Konita Kitchen ini produksi ayam. Produksi ayam. Bukan produksi ayam, jadi
Produksi betelor gitu. Betelor. Gimana? salah kata, bukan produksi ayam, tapi Makanan. Dia memproduksi ayam yang sudah disembelih dan juga digoreng ataupun dibakar menjadi sebuah hidangan yang menarik. Adik itu apa? Ini paha. Paha. Nah, digoreng, dibakar. Digoreng. Jadi ini kebagian dibakar. Dibakar. Nah, teman-teman sobat muda-mudi bisa nih di Konita Kitchen solusi memanjakan lidah. Memanjakan lidah. Memanjakan lidah. Gimana? Apabila lidahnya ingin dimanja, bolehlah langsung di Konita Kitchen _BDG di Instagramnya. Bisa diproduksi juga massal untuk kegiatan-kegiatan ataupun acara keluarga ataupun buat pribadi sendiri makan siang boleh dicocok. Insya Allah ini disembelihnya pun secara halal gitu kan. Konita Kitchen gitu. Terima kasih Konita Kitchen yang sudah mengirim. Mudah-mudahan nanti ada kiriman-kiriman yang lainnya. Ini nanti kita makan aja. Nanti kita makan setelah masa lagi nggak enak dong sama sobat muda-mudi nanti kabitaun. Nah, Ustaz, tentu selama menjadi eksekutor gitu kan, ada kesan dan juga baik itu duka ataupun suka lah. Misalkan dukanya ketika ingin menggulingkan sapi, KTJ lah atau apa gitu kan. Nah, ada nggak yang paling berkesan dari ketika menjalani eksekutor gitu kan? Yang berkesan itu tahun sekarang ya 2023 itu berkesan sekali karena memang dipercaya, diberikan amanat oleh paman, masih paman gitu kan, untuk mengeksekusi salah satu hewan kurban yang bernama golden. Kalau golden. Oh, ini ada bajunya golden. Ya. Golden sapi. Makanya saya diberi amanat oleh paman gitu kan, Ustadz Dede Tasmara, Ustadz ini sapi punya Mah Eyang gitu kan. Nah, sebelum pergi pagi-paginya tolong eksekusi dulu ini. Itu semenjak itu ya udah deg-degannya seminggu. Dan Ochad pun harus mengecek alat itu kan terus asah terus gitu. Asli itu ngedadaknya apa, punya alat baru. Untuk mengeksekusi golden itu ada alat baru lah, golok atau pisau baru. Jadi artinya mempersiapkan semaksimal mungkin gitu kan. Karena supaya tidak terlalu kalau tidak menyakiti lah, kayak kita kena silet. Iya. Terkadang tiba-tiba perih. Iya. Saking tajamnya. Nah, itu pun sama dalam proses penyembelihan. Jadi karena yang berkesan itu adalah berarti tahun ini ya. Tahun ini 2023 mengeksekusi golden. Karena berkesan itu sapi yang cukup besar, bukan cukup besar lagi ya. Saton. Itu pertama mengeksekusi sapi yang beratnya 1 ton. Dan setelah itu ya alhamdulillah di Masjid Husnul Khotimah gitu kan. Jadi ya prosesnya kan lumayan agak lama. Prosesnya agak lama, merubuhkannya agak lama. Tapi alhamdulillah diberikan kelancaran. Itu. Dan banyak juga tuh beberapa orangnya itu yang megangin ya. Ya, salah satunya kameramen kita. Salah satunya yang megangin. Padahal orang lain yang di depan ya. Gitu. Yang ini mah di belakang panggil megang tambang aja. Udah pulang. Cuman megang doang. Star banget. Ada tuh ya kan yang bantuin, ya kan? Bantuin. Karena di situ ada ya dipanggil lah sama
bapaknya, Iya, iya, iya. sama mertuanya. Hayang ketinggali. Kapan memang gue Pegang. gue. Biar Udah kelihatan beres, kerja. udah beres. Pergi dia kerja. Laporan aman ini. Aman. Ya. Itu teh berarti ada kesulitan nggak? Kan berkesan nih, terus baru mengeksekusi sapi yang 1 ton lah, Ya. cukup besar lah. Nah, ketika menyembelih itu ada kesulitan nggak? Secara dari Aocan sendiri. Kesulitannya tangan saya pendek. Kalau panjang tangan, Maling. Iya, karena terlalu apa? besar gitu. Karena lehernya kan lebar tuh. Jadi si pisaunya kebetulan itu panjang bilahnya hanya 24 cm. Bilah teh apa? Bilah itu apa ya? Tajamnya pisau. Oh, Nah. disebutnya teh bilah. Bilah. Oh, ada bahasa itu. Ya? Ada. Ini bilah. Ini bilahnya, ini pegangannya kan, gagangnya. Dari gagangnya, ini bilahnya, yang tajamnya. Itu. 24 cm, hanya 24 cm, otomatis kan nggak sampai bawah gitu. Karena teknik yang dipakai adalah teknik tarik. Teknik tariknya gini. Nah, dari bawah ke atas. Ada teknik tarik, ada juga teknik Tekan, dorong. ke bawah berarti. Ya, tekan, dorong gitu. Oh. Dorong. No. Iya, ada ilmu nih buat saya. Jadi prosesnya memang kalau sapi besar itu relatif mudahnya apa? Karena berat badan kan nggak terlalu ngamuk gitulah. Ketika gitu. dia mau berdiri lagi pun susah gitu kan. Beda dengan sapi yang taruh Bali, Madura itu lincah kan. Iya, iya, lincah. betul. Jadi di handling juga bisa jadi kita yang muter, sapi muter kita juga ikut muter kan gitu. Karena para eksekutor taruhlah bilang jagal. Para jagal itu lebih takut, kalau misalnya dibilang takut, lebih takut sama sapi Bali, sapi Madura karena rentan ngamuk. Rentan ngamuknya ya itu. Kalau sapi yang sebesar itu jalannya aja kan udah nggak dedon gitu ya. Kayak dilubuhin. Gitu. Susah. Tapi ya lancar lah meskipun ada kendala terkait karena tidak panjangnya tangan. Tangannya yang pendek. Tangannya yang pendek. Tangan pendek kemudian pisaunya juga pendek gitu. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah lancar dan tidak mesti apa? Gaji gitu. Dan perlu diketahui juga kalau misalnya sebagai seprofesional apapun seorang eksekutor pasti dia mengalami yang namanya kegagalan. Ada saja disebut gagal atas dasar ilmu yang dia dapatkan. Contoh misalnya sekarang tahun kemarin 3 kali tarikan misalnya. Oke. Nah tahun selanjutnya harus lebih cepat. Jadi 2 kali hingga 1 kali tarikan. Jadi belajar dari kegagalan itu. Betul. Yang penting mah sesuai syariat. Betul, harus sesuai dengan syariat karena sembelihan itu adalah merupakan ibadah dan seorang eksekutor pun paling tidak beragama Islam dan menjalankan syariat Islamnya. Salah satunya adalah sholat. Yang bisa apa tadi teh? Syarat. Nah, orang Islam paling tidak sholat. Percuma gitu kan? Nyalah. Sebelum mengeksekusi minum dulu, Bang. Iya. Karena ada beberapa kegagalan teh dikarenakan kurang fokus. Betul. Maka dari itu biar fokus nih minum dulu air TGM. Biar fokus minum dulu TGM. Bismillah. Alhamdulillah. Karena
air ini bisa membuat fokus. Mantap. Bisa jadi ketidakfokusan itu dikarenakan kurangnya air cairan. Betul, betul. Kurangnya cairan. Oke, Kang Adi. Iya. Selama menjadi apa ya? Jadi eksekutor di kita kan bukan sebagai profesi nih. Bukan profesinya sebagai jagal. Kalau jagal mah itu udah ada profesi. Udah jadi profesi. Kita kan rojali. Rojali itu apa? Rombongan jagal sehari. Jadi tiap Idul Adha doang jadi cuma jagal. Idul Adha. Rombongan jagal Ya, setahun sekali. Setahun sekali. Rombongan jagal 1 tahun sekali. Jadi paling tidak kan ada di setiap DKM itu sebagai eksekutor tidak bisa diwakilkan. Ada yang seperti itu. Jangan sama yang lain, harus sama saya. Oh iya. Nah, udah saatnya muda-mudi yang beraktif di masjid gitu kan, sudah saatnya tahu bagaimana cara proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Agar tidak mengandalkan orang lain lah. Betul, gitu. Jangan sampai ketika Idul Adha ataupun penyembelihan yang biasa nyembelihnya dan menghalangi anak muda untuk mencoba, kemudian tidak ada, Ya, kumaha? nggak akan disembelih. Iya betul, karena kejadian Kang Adi di satu tempat yang biasa nyembeli ustadznya lah, Iya, dia nyembeli iya. dulu di RW lain, ya, di sini nggak dieksekusi nih, berarti lebih siang kan? Jadi Berarti intinya pesan buat sobat muda-mudi ini, bagi misalkan ada orang tua atau sesepuh lah ya Betul. di masjidnya, berikanlah kesempatan kepada kader atau anak muda-mudanya di lingkungan masjidnya, dan anak muda pun, sobat muda-mudi, percaya dirilah betul. dan belajar dari otodidak. Ilmu dan sekarang mah ada beberapa ilmunya lah ya. Ya, dan juga ada beberapa komunitas Kang Adi. Komunitas dan Ya, Awcat pun aktif di komunitas tersebut gitu kan. betul. Oh, Gitu. komunitas ini apa? Bilah tadi. Bilah, kita namakan komunitasnya Bilah. Bilah teh singkatan. Atau Ya, bukan? bilah itu bisa diartikan sebagai Tadi, ya. bilah pisau. Kemudian bisa diartikan dengan bilah dengan Allah, dengan nama Allah gitu kan. Artinya atau disingkatan bina sembelih halal. Bina Ya, sembelih gitu. halal. Oh, banyak sekarang maksudnya teh membernya di komunitas Bilah. Alhamdulillah sudah di grup aja sudah ada 50 lebih. Wah. Itu. Dan member tersebut, member dari Bilah pun artinya bukan memiliki kewajiban ya atau apa ya untuk membina gitu kan, membina bagi tiap orang-orang atau misalkan bagi pemula. Betul. Atau misalkan yang lainnya bisa. Gitu. Jadi buat muda-mudi di DKM-nya kalau misalnya biasanya kan menjelang Idul Adha, Iya, suka ada pembinaan. Iya. Gitu, ada daurah untuk proses penyembelihan gitu. Nah, di Bilah juga diajarkan ini enggak apa? Penyembelihan sesuai syar'i. Ya. Dan sesuai syariat yang baik dan benar diajarkan. Diajarkan. Emang apa aja sih ya? Tadi syarat-syaratnya syarat sebagai jagal gitu kan. Salah satunya orangnya harus hidup ya. Oke. Orang hidup. Orang hidup. Beragama Islam, ya kan? Kemudian juga pisaunya harus tajam dan secepat mungkin. Secepat mungkin menyembelihnya. Betul. Agar tidak menyakiti. Betul. Oh. Itu. Jadi harus berperi kehewanan. Berperi kehewanan. Nah, artinya kan sapi atau kambing itu, domba itu kan makhluk hidup. Iya. Sebisa mungkin kita jangan sampai menyakiti binatang itu. Ada proses perubuhannya dengan diputar kepalanya dan dibanting dan lain sebagainya gitu. Iya kalau berhasil, kalau enggak, karena tidak semua sapi bisa dilakukan dengan proses seperti itu. Jadi ada beberapa metode
Betul. terkait penggulingan sapi. Betul. Oh, ada yang dibanting terus ditarik Tarik atau kaki, ada rope squeeze, ada barley, ada gesper. dan itu mesti belajar tuh. Ya. Karena nggak bisa apa ya langsung brok, gitu Ya, kan. betul. Ada sapi yang bisa dengan apa namanya? Barley, ada dengan rope squeeze, Waktu golden itu pakai metode apa? gesper. Gesper. Namanya gesper atau ikat pinggang lah ya. Oh. Jadi hanya pinggangnya saja yang kita tarik dengan tambang gitu. Jadi si ngepres ke badan sapinya hingga apa bisa langsung roboh dengan sendirinya ya? Karena kelemahannya ada di pinggang belakang. Dan kalau pakai gesper, kaki kiri sapi itu harus diikat dulu supaya nggak muter. Sama kaki kiri belakang juga harus diikat. Ke cincin gitu ya, kan ada Iya, iya. patok atau apa gitu. Buat ikat. Buat ikat tali gitu. Oke. Supaya apa? Supaya si sapinya nggak berputar gitu kan. Tidak sedikit sapi yang muter gitu ya, malah ngamuk gitu. Tapi ada juga yang pakai alat. Pernah lihat di video alat apa? Alat derek atau apa ya? Si sapi teh dipres langsung didorong. Tek gitu apa ya? Ya, itu sekarang ada Pakai alat itu untuk mempermudah sebetulnya. Dan ketahanan alat itu bisa mampu menampung bobot berapa kan gitu. Oh, ada daya maksimalnya, Ada daya tampung maksimalnya maksimal. gitu. Sekarang sapi 1 ton, misalnya pakai alat itu, ya berarti alatnya harus sesuai kan Iya, gitu. betul. Ya. Berarti Bilah mah baru udah berapa lama Bilah komunitas? Baru 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Baru 1 tahun. Alasan mending dibentuk nih atau ada komunitas Bilah ini apa sih? Awalnya dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh beberapa komunitas sembelih halal, ternyata ada orang yang memang tertarik, kemudian ingin mengembangkan di organisasinya. Oh. Gitu. Jadi sudahlah kita bikin misalnya komunitas, hanya cakupannya untuk kalau dibilang jamiah lah ya. Organisasi kita untuk pengembangan di organisasi kita, karena juru sembelih halal ini menyeluruh Indonesia, siapapun. Oh iya. Nah, itu juga memang ketika ngadain pelatihan nih juru sembelih ini, kebanyakan yang ada di organisasi, sesama organisasi bareng gitu. Yaudah, kita kumpul, bikin. Yaudah, terjadilah Bilah. Jadi sebuah ikatan yang mana ikatan ini memiliki visi yang sama. Tuh. Untuk terjaganya bukan ritual atau ya apa ya? Proses penyembelihan gitu, terjaganya. Karena tadi kan penyembelihan ini penting gitu kan. Betul. Penting dan ya harus ada ilmunya juga. Betul. Nah, boleh dong pesan-pesan buat sobat muda-mudi nih. Apapun yang terkait penyembelihan lah, penyembelihan. Yang pertama yang harus dijadikan patokan menjadi seorang eksekutor itu, yang pertama harus bersih hatinya. Harus bersih hatinya. Kenapa? Karena rawan sekali, Kang Adi. Menjadi seorang eksekutor itu rawan terkontaminasi dengan penyakit hati, merasa diri paling bisa dan tidak bisa diwakilkan sama orang lain, harus saya sama saya, kan gitu. Jadi yang pertama harus bersih dari hatinya. Kemudian juga ilmu tentang penyembelihan pun harus diketahui, dari mulai merobohkan bagaimana keserawan itu kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan. Kenapa? Kemudian juga harus asuh ini sesuai dengan undang-undang, harus asuh itu singkatan. A-nya aman. Nah,
S-nya sehat. Oh, si hewannya. A-nya aman dalam prosesnya, aman untuk binatangnya, aman kepada kitanya, Oh, iya. gitu. Sehat hewannya, sehat kitanya. Kemudian juga U-nya utuh. Utuh. Nggak ada kan penyembelihan dilakukan buntung. Sukuna hiji nggak ada. Oh, iya. Gitu. Harus utuh. Hewannya utuh. Kemudian hanya halal. Oh, itu yang menghasilkan halal. Undang-undang. Ya. Dari dinas peternakan. Itu. Ada ya undang. Ada. Wah, baru tahu. Ada. Harus asuh gitu. Aman, sehat, utuh, halal. Itulah teman-teman sobat muda mudi hasil dari obrolan kita yang bermula dari pendidikan hingga proses rojali eksekutor, karena ini waktu itu eksekutor golden, luar biasa. Bagi teman sobat muda mudi yang hari ini seperti halnya saya nih nggak bisa sembelih, beranikan diri lah. Betul. Beranikan diri, minimalnya tadi ayam dulu lah. Ya, ayam dulu. Belajar dari ayam dulu hingga kambing. Nanti akhirnya sapi. Jangan mengandalkan orang tua kita. Betul, kasihan. Intinya kasihan sama orang tua, udah energinya gitu kan. Betul. Tenaganya, atau kita yang masih muda mulailah untuk mencoba tampil. Ada teman juga waktu itu waktu di pesantren, dia mah suka nyembelih cak-cak. Asli. Sampai ke dia sering dipanggilnya cak-cak. Si cak-cak itu. Oh, karena suka nyembelih cak-cak. Mungkin dia itu hobi atau apa gitu. Cak-cak guling berarti nantinya. Dia tuh dari pakai batu, pakai penggaris atau apa gitu. Kok bisa ya? Gitu. Menyembelih cak-cak. Apakah dia memiliki visi tujuan ingin menjadi cagal? Kan bisa jadi. Tapi sekarang dia sulit dihubungi. Kayaknya mau udah jadi jagal internasional. Atau enggak terbalik. Terbalik apa? Terbaliknya dipencet ke cak-cak. Semakin kalian ngidul kita obrolan. Intinya teman sobat muda mudi, apapun itu tadi, penyembelihan itu adalah penting ya. Betul, penting karena sangkutannya dengan ibadah dan sangkutannya terkait halal dan haram, gitu kan. Maka kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi untuk meneruskan penyembelih. Itu saja pertemuan kita. Aocha hatur nuhun. Oke, sami-sami Adi. Kita bisa jadi tahun depan eksekutor siapa ya? Bisa jadi eksekutor yang lebih besar lagi. Kita tunggu nanti tahun depan. Kita tanya-tanya lagi kepada Aocha. Kita ketemu lagi di obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OPS, obrolan pemuda sana sini.